Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ikhwan dan akhwat, jamaah majelis taklim Qalbun Salim, kita lanjutkan pembahasan berikutnya tentang sholat Jumat. Di antara sholat fardu ain adalah sholat Jumat. Ya. Silakan dibuka pada halaman 554. Salat Jumat disyariatkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang yang beriman, jika telah diserukan, dikumandangkan azan untuk salat Jumat pada hari Jumat, maka fas'au, maka bersegeralah kalian, ya, bersegeralah kalian ila dzikrillah, untuk mengingat Allah. Zikrullah di sini banyak menafsirkan dengan khutbah. Itu segeralah mendengarkan khutbah Jumat. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Demikian juga Nabi SAW bersabda, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslim fi jamaah. Jumat itu hak yang wajib bagi setiap muslim untuk dalam salat berjamaah. Illa arba'atan, kecuali tidak wajib bagi 4 orang. Abdun mamlukun, hamba sahaya. Aw imra'atun, pada wanita tidak wajib. Aw sabiyun, pada anak kecil tidak wajib. Aw maridun, atau orang yang sedang sakit. Bahkan seorang yang tidak salat Jumat, ya, maka akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dicatat sebagai orang-orang yang lalai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'at. Hendaknya kaum-kaum tersebut berhenti dari sikap mereka meninggalkan salat Jumat. Aw la yahtimannallahu ala qulubihim, atau Allah akan menstempel, ya, menutup hati mereka, tsumma la yakununna minal ghafilin, kemudian mereka benar-benar akan termasuk dari orang-orang yang lalai. Dalam hadis yang lain, man taraka thalatha juma'in tahawunan, barang siapa yang meninggalkan salat Jumat karena malas, bukan karena uzur, tahawunan biha, menggampangkan salat Jumat, taba'allahu ala qalbihi, maka Allah akan menutup hatinya. Itu seakan-akan Allah berikan sifat kemunafikan dalam hatinya. Jadi kita tahu salat Jumat adalah hari raya, hari Jumat adalah hari raya pekanan bagi kaum muslimin. Disyariatkan salat Jumat, kita bisa berkumpul. Dan subhanallah, kalau saya pernah di Arab Saudi, saya pernah pergi ke daerah-daerah kampung. Waktu itu saya pergi ke kampung namanya Kampung Yutama, sekitar 80 km dari kota Madinah. Ya, masih tidak seperti kota Madinah yang ramai, kemudian dengan hotel-hotelnya, dengan visitor-visitornya, yang para penziarah yang datang kepada Masjid Nabawi, orang-orang jamaah umrah, jamaah haji, bangun-bangun mewah. Tapi kalau kita pergi ke arah Mekah, ada satu namanya daerah Yutama, 80 km. Saya pernah ke sana. Saya menemani seseorang, dia ingin khutbah Jumat di sana, dan saya ada pertemuan dengan, ada kajian buat TKW waktu itu. Saya ikut sholat Jumat di situ. Di situ masih kampung, semi badui. Subhanallah, benar-benar ya, hari Jumat itu benar-benar seperti Lebaran, ya. Orang-orang ramai datang dari tempat jauh, kumpul di situ. Karena masjidnya juga cuma satu, karena yang khutbah tidak banyak mereka. Karena yang lain mungkin agak lebih jauh lagi tempat tinggalnya, badui pada datang kumpul, kemudian sholat Jumat ramai banget. Kemudian orang jualan di sana sini, kemudian ramai begitu, selesai ramai banget, ya. Sampai ketika yang di antara hal yang saya menakjub ketika itu, kalau khatibnya berkhutbah, yang di bawah komentar, subhanallah, masya Allah. Jadi banyak yang komentar, padahal mungkin mereka nggak ngerti, seharusnya tidak perlu, ya. Tapi benar-benar suasana seperti Lebaran, ya, ketika itu, ya. Tapi kalau kita di tanah air seperti hari biasa. Sama kalau kita sholat Jumat di Masjid Nabawi juga seperti Lebaran, ramai banget. Dan ini disunahkan atau disyariatkan sholat Jumat per pekan seperti hari Lebaran pekanan. Kita kumpul, bertemu dengan kaum muslimin, saling menyapa di antara kaum muslimin, saling mencintai di antara kaum muslimin. Jadi kita tahu sholat Jumat disyariatkan, dan dia adalah sholat tersendiri. Dia mirip dengan sholat zuhur tapi berbeda dengan sholat zuhur, ya.
Mirip dengan salat zuhur. Salat Jumat wajib bagi lelaki mukallaf, tidak ada uzur ya. Kemudian dia bermukim suatu tempat, dia bermukim, itu yang wajib ya. Musafir tidak wajib salat Jumat. Siapa yang tidak wajib salat Jumat? Perhatikan, musafir tidak wajib salat Jumat. Kita bersafar misalnya, ya bersafar kemudian ada Jumatan, tidak wajib. Tapi kalau dia salat Jumat sah. Kalau dia salat Jumat sah. Kalau dia tidak salat Jumat dia ganti dengan salat duhur. Tetapi dia tidak wajib. Kenapa? Status dia adalah musafir, tidak wajib untuk salat Jumat. Dan ini adalah perkataan Ibnul Munzir bahwasanya ijma' ulama bahwasanya musafir tidak wajib salat Jumat, ya. Oleh karena antum misalnya bersafar ke suatu daerah, ada keperluan ke Bandung atau misalnya saya lagi di Jogja, lagi ke Jogja. Kemudian ada kesibukan, ada kumandang salat Jumat, tidak wajib salat Jumat. Kalau ingin salat silakan, tapi tidak dikatakan wajib. Kalau tidak salat Jumat maka ada keperluan, kita buru-buru, kita mau jamaah salat, silakan salat duhur asar enggak ada masalah. Kemudian yang kedua, yang tidak wajib salat Jumat adalah wanita. Wanita juga tidak salat Jumat. Tadi telah disebutkan Jumat itu wajib ya kecuali kepada 4 orang. Abdun mamlukun yaitu hamba sahaya, kemudian awimra'atun wanita, au sabiyun anak masih kecil, au maridun atau orang sakit ya. Maka para ulama sepakat ijma bahwasanya wanita tidak wajib untuk salat Jumat. Wanita tidak wajib untuk berkumpul di itu perkumpulan para lelaki. Ya, maka wanita tidak wajib salat Jumat. Tetapi kalau dia salat Jumat, maka hukumnya sah. Tidak perlu dia salat zuhur lagi. Kalau dia salat Jumat, maka hukumnya sah dan tidak perlu dia salat zuhur lagi ya. Kemudian juga yang tidak wajib salat Jumat adalah budak, hamba cahaya. Hamba saya di zaman sekarang sudah enggak ada. Kenapa tidak wajib salat Jumat? Karena dia sibuk untuk berkhidmah melayani tuannya. Di antaranya yang tidak wajib salat Jumat anak kecil, belum balik, ya, belum balik atau tidak orang gila ya, itu tidak wajib salat. Salat tidak wajib apalagi salat Jumat. Demikian juga orang yang sakit. Orang yang sakit tidak wajib untuk salat Jumat. Taib, kemudian perlu dibahas juga tentang syarat-syarat salat Jumat. Syarat-syarat salat Jumat, syarat khusus salat Jumat apa? Syarat khusus salat Jumat pertama adalah waktunya adalah ketika salat zuhur, kemudian syarat kedua dalam kondisi berjamaah ya. Kemudian ketiga, tidak mengerjakan salat Jumat dalam sebuah kota lebih dari satu masjid kecuali ada kebutuhan. Masjidnya kecil sehingga butuh beberapa masjid ya. Adapun kalau ada masjid besar maka semua orang kumpul di situ sebisa mungkin. Kemudian yang berikutnya dimulai dengan 2 khutbah. Ya, karena Allah mengatakan fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kalian menuju zikrullah. Zikrullah di sini banyak menafsirkan adalah dengan khutbah, dengan khutbah. Tapi saya sebutkan syarat khusus salat Jumat. Di antaranya masuk waktu, berjamaah, kemudian di antaranya khutbah. Adapun masuk waktu, maka di sini ada khilaf. Dua pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan boleh sejak waktu duha. Jadi sebagian ulama berpendapat salat Jumat boleh dikerjakan jam 10. Jam 10 salat Jumat boleh. Ini pendapat, kita bilang dia punya dalil juga ya. Dan ini mungkin sangat penting, mungkin seperti orang-orang di luar negeri yang ditinggal di negara-negara kafir. Mereka mungkin kalau bikin Jumatan pas waktu zuhur mungkin repot. Mereka bisa majukan jam 8, jam 7 boleh salat Jumat. Tapi ini pendapat sebagian ulama. Jumhur ulama mayoritas waktu salat Jumat adalah waktu zuhur. Adalah waktu zuhur. Jadi tidak boleh mengerjakan sholat Jumat sebelum waktu zuhur, ya. Tidak boleh. Kemudian juga khilaf tentang jamaah. Berjamaah di sini berapa jumlahnya? Ada berapa minimal jumlah jamaah?
berapa jumlah minimal? Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama, ada yang mengatakan minimal 40. Minimal 40 orang, dan ini pendapat Syafi'iyah ya. Mazhab Syafi'i. Ada yang mengatakan minimal 12 orang. Ada yang mengatakan minimal 3 orang. Ada yang mengatakan minimal 2 orang. Ini semua ada pendapat. Wallahu a'lam bishawab. Saya lebih condong pada pendapat 3 orang. Ya, ada yang mengatakan 4 orang. Saya lupa. Ada juga yang mengatakan 4 orang. 4 orang. Ya. Masing-masing punya dalil ya. Adapun dalil yang mengatakan minimal 40 orang.